Halo semuanya, selamat datang di 90 Menit Global. Kita awal informasi kali ini dari kabar selalu jadi korban rasis, Vinicius sampai nangis. Vinicius Junior menjadi pemain yang selalu mendapatkan serangan rasisme di lapangan. Bintang asal Brazil itu sampai nangis membahasnya. Momen itu terjadi di konferensi pers jelang laga Spanyol versus Brazil. Laga persahabatan itu diberi tajuk One Skin, yang memang digelar untuk meningkatkan kesadaran soal rasisme. Vinicius selama ini selalu menjadi target serangan rasial dari lapangan. Di La Liga khususnya, pemain Real Madrid itu selalu diolok-olok oleh supporter lawan. Saat disinggung soal rasisme yang terus menyerangnya, Vinicius Junior pun menangis. Ia kemudian mendapatkan aplaus dari jurnalis untuk memberinya semangat untuk menghadapi masalah tersebut. Saya tidak pernah berpikir untuk meninggalkan Spanyol karena hal itu akan memberi apa yang diinginkan para rasis, kata Vinicius Junior usai menyeka air matanya, dilansir Daily Record. Saya tidak akan meninggalkan klub terbaik di dunia. Saya akan tetap teguh dan kuat karena presiden dan klub mendukungnya. Saya meminta maaf karena saya hanya ingin bermain sepak bola, melakukan segalanya untuk klub dan keluarga saya. Tidak pernah melihat orang kulit hitam menderita, ujarnya. Joao Cancelo tak terima difitnah Pep Guardiola. Joao Cancelo memberikan pernyataan menohok kepada pelatih Manchester City yakni Pep Guardiola. Pemain yang kini merumput bersama Barcelona itu menyebut bahwa Guardiola membuat fitnah tentang dirinya. Kabarnya Guardiola menuduh Cancelo sebagai pemain yang membawa pengaruh buruk semasa berseragam The Citizen. Tuduhan tersebut mendatangkan amarah bek kanan timnas Portugal itu. Kebohongan telah diungkapkan. Saya tidak pernah merasa membawa pengaruh buruk bagi mereka Manchester City. Kalian bisa tanya itu ke Nathan Ake dan Rico Lewis, ucap Cancelo dikutip Goal Internasional. Pep Guardiola pun menendang Cancelo dengan meminjamkannya ke beberapa klub Eropa. Sejak didatangkan Man City pada bursa transfer 2019-2020, Cancelo telah dipinjamkan ke dua klub top Eropa yakni Bayern Munchen dan Barcelona. Cancelo mengklaim telah memberikan segalanya bagi klub bermarkas di Etihad Stadium tersebut. Namun Pep Guardiola tidak pernah menghargai dan melihat kerja kerasnya. Saya pikir Manchester City sedikit tidak bersyukur memiliki saya. Saya tidak pernah mengingkari komitmen untuk klub ini, untuk supporter, dan saya telah memberikan semuanya, jelas Cancelo. Malas nganggur, Jose Mourinho siap latih tim mana saja. Ex-pelatih AS Roma Jose Mourinho mengatakan dirinya ogah menganggur lama-lama dan siap melatih tim manapun yang menginginkan servisnya. Jose Mourinho kini sedang menikmati masa menganggurnya. Ia pun tampak terlihat datang ke gelaran MotoGP Portugal. Saat itu ia ditanya apakah ada rencana untuk segera melatih lagi. Mourinho mengatakan sekarang ini ia belum menggelar kontrak dengan tim manapun, tapi ia menegaskan siap segera melatih lagi pada musim panas 2024 nanti. Jose Mourinho kemudian menambahkan dirinya membuka pintu bagi klub manapun untuk merekrutnya, entah itu di Eropa, Asia atau di Amerika. Edan Barcelona tolak 200 juta euro untuk transfer Lamine Yamal. Presiden Barcelona Joan Laporta baru-baru ini berbagi sebuah cerita terkait Lamine Yamal. Ia menyebut Barcelona sudah menolak tawaran sebesar 200 juta euro untuk sang penyerang muda. Kepada Mundo Deportivo, Laporta membeberkan bahwa sudah ada klub besar Eropa yang mendekati timnya untuk jasa Yamal. Klub yang namanya dirahasiakan itu diklaim berani mengeluarkan uang sangat besar agar Yamal bisa cabut dari Camp Nou. Kami sempat mendapatkan tawaran untuk Lamine Yamal dengan nominal sebesar 200 juta euro dan kami menolak tawaran tersebut, ujar Laporta. Laporta menyebut bahwa Barcelona tidak ragu menolak tawaran besar itu meski mereka saat ini lagi butuh uang. Ia menyebut bahwa Yamal bakal jadi pemain yang bakal krusial untuk masa depan Barcelona sehingga ia yakin mempertahankan Yamal lebih menguntungkan ketimbang melepasnya dengan harga mahal.
Dalam wawancara yang terpisah, Yamal juga menekankan bahwa ia tidak berminat untuk meninggalkan Barcelona dalam waktu dekat ini. Ia ingin bertahan lama di Camp Nou dan ia punya impian untuk menjadi kapten Las Azulgranas di masa depan. Toni Kroos dikabarkan tidak jadi pensiun, bertahan di Real Madrid. Ada kabar baik datang bagi Real Madrid. Toni Kroos dilaporkan semakin dekat untuk memperpanjang kontraknya di Real Madrid. Kroos adalah jenderal lini tengah Real Madrid dalam 1 dekade terakhir. Ia sudah menjadi sosok yang tidak tergantikan di lini tengah Los Blancos berkat visi dan tekniknya yang di atas rata-rata. Belakangan ini beredar kabar bahwa Kroos akan menyudahi karir profesionalnya di musim panas nanti. Ia disebut mempertimbangkan serius untuk pensiun setelah musim 2023-2024 berakhir. Dilansir Fabrizio Romano, situasi ini mulai berubah. Kroos dilaporkan berpotensi melanjutkan karirnya di Real Madrid. Menurut laporan Romano, Real Madrid beberapa bulan terakhir intens berkomunikasi dengan Kroos. Romano juga menyebut bahwa Real Madrid sudah menyiapkan kontrak baru untuk Kroos. Rayuan-rayuan Madrid itu berbuah manis. Pasalnya, sang gelandang dikabarkan mulai berpikir untuk tidak jadi pensiun di musim panas. Arsenal incar Morgan Gibbs dari Nottingham. Klub Premier League Arsenal punya target transfer baru di musim panas nanti. The Gunners berencana untuk merekrut Morgan Gibbs dari Nottingham Forest. Arsenal ingin merekrut Gibbs sebagai pengganti Emil Smith Rowe. Gelandang didikan Akademi Arsenal itu kabarnya akan dijual di musim panas. Pasalnya performanya relatif jeblok dalam 2 musim terakhir. Mikel Arteta pun butuh pemain top untuk menggantikan Smith Rowe dan ia meyakini Gibbs bisa mengisi posisi tersebut. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa Arsenal bakal menemui sejumlah adangan untuk bisa mengamankan jasa Gibbs di musim panas. Kontrak sang gelandang The DC atau The City Ground masih cukup panjang. Ia akan membela Panji Forest hingga tahun 2027 mendatang. Alhasil mereka minimal harus siap dana sekitar 50 juta pound untuk mengamankan jasa Gibbs di musim panas nanti. Man City saingi Man United untuk jasa Gareth Braithwaite. Langkah Man United untuk mengamankan jasa Gareth Braithwaite kian berat. Rival sekota mereka, Manchester City, memutuskan untuk terjun dalam perburuan bek Everton tersebut. Pep Guardiola cukup serius ingin mengamankan jasa Braithwaite di musim panas. Lini pertahanan City sendiri sebenarnya penuh dengan bek-bek berkualitas, namun beberapa di antara mereka sudah menginjak kepala 3. Pep menilai mereka butuh mempersiapkan pengganti para bek tersebut. Alhasil, ia ingin merekrut Braithwaite di musim panas. Menurut laporan yang sama, City saat ini lebih berpeluang untuk mengamankan jasa Braithwaite ketimbang MU. Ini disebabkan MU ragu untuk merekrut sang bek karena Everton membandrol sang pemain di angka 60 juta pound. City dikabarkan tidak masalah dengan harga itu sehingga mereka siap menebus harga itu dari Everton di musim panas nanti. Tiba-tiba Ange Postecoglou masuk bursa pelatih Man United. Perburuan manajer baru Manchester United memasuki babak baru. Sosok Ange Postecoglou dilaporkan kini masuk dalam kandidat manajer baru Setan Merah. Belakangan banyak beredar bahwa Manchester United akan melakukan pergantian pelatih di musim panas. Ini disebabkan co-owner baru Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, dilaporkan kurang puas dengan kinerja Erik ten Hag. Saat ini sudah ada beberapa manajer yang dikaitkan dengan Setan Merah. Beberapa nama bahkan dirumorkan sudah mulai dikontrak oleh manajemen Setan Merah. Nama Postecoglou masuk dalam radar MU karena rekam jejaknya yang cukup bagus. Sang pelatih sebenarnya baru melatih di Inggris di musim panas kemarin, namun dalam waktu singkat ia mampu membangkitkan Tottenham dari periode keterpurukan. Selain itu, ia juga menerapkan gaya bermain yang menarik di skuad The Lily White, jadi MU tertarik untuk merekrutnya. MU sendiri dikabarkan harus bekerja keras untuk meyakinkan Postecoglou pindah ke Old Trafford. Dalam sesi wawancara baru-baru ini, Postecoglou menekankan bahwa ia masih bahagia di Tottenham dan ingin melanjutkan karirnya di London Utara.